Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tes CASN 2024 hanya formalitas bagi tenaga honorer. Honorer otomatis terangkat menjadi P3K asalkan penuhi satu syarat ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Anggota DPR RI meminta Pemda untuk turut serta dalam pemutakhiran data tenaga honorer guna memenuhi syarat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI, menegaskan pentingnya keseriusan Pemda dalam hal ini agar masalah pemutakhiran data tidak menghambat pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Tahun ini menjadi kesempatan terakhir para honorer untuk bisa terangkat menjadi ASN melalui P3K. Pemerintah akan segera membuka seleksi CPNS dan P3K 2024 dengan alokasi formasi yang signifikan baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Gus Pardi Gaus menekankan bahwa tenaga honorer harus mengikuti tes yang diadakan oleh pemerintah sebagai syarat untuk diangkat sebagai P3K. Meskipun tes P3K bagi tenaga honorer di tahun 2024 bersifat formalitas, Gus Pardi Gaus menegaskan bahwa ini penting untuk mendata ulang tenaga honorer melalui pemutakhiran data di BKN. Dia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara Pemda dan instansi terkait untuk memastikan data tenaga honorer terupdate. Komisi 2 DPR RI telah meminta BKN untuk segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 sampai 2023 agar tenaga honorer dapat segera mulai bekerja dan menerima penghasilan. Bagi tenaga honorer yang belum terdata dalam pangkalan data BKN, mereka dapat melakukan koordinasi dengan unit pengelola kepegawaian melalui BKD dan BKB SDM di instansi atau Pemda masing-masing. Koordinasi antara Kemenpan RB dengan instansi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengusulkan formasi P3K sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. Ini penting untuk memastikan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Gus Pardi Gaus berharap
Kemenpan RB bisa meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K yang sesuai dengan jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ini merupakan langkah penting dalam memenuhi amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas sudah menyampaikan bahwa tenaga honorer bakal ikut serta pada seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. Honorer yang tidak lolos dalam seleksi CASN P3K 2024 tak usah galau. Pemerintah memberi solusi agar tetap bisa berkarir di pemerintahan sebagai ASN. Pemerintah menyiapkan solusi terbaik dengan mengangkat tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CASN sebagai P3K paruh waktu. Hal ini menjanjikan masa depan karir bagi honorer. Tak ada yang akan menganggur pun di PHK saat tidak lolos dalam seleksi CASN P3K 2024. Namun kebijakan ini berlaku untuk tenaga honorer X yang memenuhi syarat utama, yaitu terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Karena itu, instansi pusat dan daerah dihimbau untuk segera tuntaskan usulan formasi yang sesuai dengan jumlah tenaga honorer di Indonesia. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tes CASN 2024 hanya formalitas bagi honorer. Non-ASN secara otomatis terangkat menjadi P3K asalkan penuhi satu syarat ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.